Sahabat, selesai sarapan, Nafisa mengajak Humaira menuju kamar untuk mengganti pakaian Humaira karena dia ingin ikut Adnan pergi ke kantor. Nafisa memilihkan gamis berwarna pink dan juga hijab yang berwarna serupa, serta sandal berwarna hitam yang dihiasi dengan pita berwarna pink. Tok tok, masuk, kata Nafisa mempersilahkan orang yang mengetuk pintu untuk masuk. Sudah siap putri ayah? Tanya Adnan saat pintu kamar sudah terbuka. Sudah ayah, jawab Humaira dan menampilkan senyuman manisnya. Ayo kita berangkat sekarang, ajak Adnan. Iya ayah, kata Humaira. Satu keluarga itu berjalan menuju teras rumah, tentunya tanpa adanya kehadiran Lestari. Nanti Aira dengerin kata ayah, nasihat Nafisa. Iya bunda, kata Humaira yang sudah berdiri di samping Adnan. Aku berangkat kerja dulu, pamit Adnan kepada Nafisa. Nafisa mencium tangan Adnan dan Adnan mencium kening Nafisa dengan lembut. Aira ikut ayah dulu ya bunda, kata Humaira dan mencium tangan Nafisa. Iya sayang, kata Nafisa. Kalau gitu kami berangkat dulu. Assalamualaikum, pamit dan salam Adnan. Assalamualaikum bunda, salam dari Humaira. Waalaikumsalam, jawab salam dari Nafisa dan setelah itu ayah dan anak itu masuk ke dalam mobil. Dah bunda, kata Humaira dan melambaikan tangannya ke Nafisa. Dadah sayang, kata Nafisa yang juga melambaikan tangannya dengan senyuman lebar di bibirnya. Mobil Adnan mulai menjauh dari pekarangan gang rumah dan Nafisa kembali masuk ke dalam rumah. Tapi di ruang keluarga, dia bertemu dengan Lestari yang baru saja datang dari dapur. Kamu jangan berharap kalau saya akan berterima kasih karena kejadian subuh tadi, kata Lestari dengan datar dan setelah itu pergi masuk ke dalam kamarnya. Astagfirullah, istighfar Nafisa dan mengelus dadanya agar bersabar. Nafisa menuju kamarnya yang ada di lantai atas untuk istirahat sebentar sebelum semua sahabatnya datang. Mereka sudah membuat janji akan datang jam 9 nanti. Dan sekarang baru menunjukkan pukul 7 pagi. Artinya, Nafisa memiliki waktu 2 jam untuk mengistirahatkan badannya. Baru saja Nafisa membaringkan tubuhnya di atas kasur, HP yang Nafisa letakkan di nakas samping kasur berbunyi menandakan kalau ada panggilan masuk. Nafisa mengambil HP-nya dan tertera nama Miftah, salah satu sahabat Nafisa. Nafisa menggeser tombol berwarna hijau dan menempelkan HP tersebut ke telinganya. Buka pintu, kata Miftah dan setelah itu memutuskan hubungan telepon. Nafisa sudah terbiasa dengan kelakuan Miftah yang akan datang seenaknya saat kita membuat janji untuk berkumpul ataupun mengerjakan tugas. Dia tidak akan mengikuti jam janji yang sudah disepakati di grup mereka dan akan datang sesuai dengan keinginannya. Terpaksa Nafisa harus bangun dari atas kasur dan melupakan waktu istirahatnya. Nafisa turun ke lantai bawah dan membuka pintu untuk Miftah yang ternyata sudah berdiri di depan pintu rumah. Assalamualaikum, salam Miftah saat melihat pintu rumah terbuka dan menampilkan sahabatnya. Waalaikumsalam, ayo masuk, jawab salam dari Nafisa. Aira mana? Tanya Miftah dan melangkah masuk ke dalam rumah. Ikut Mas Adnan kerja, jawab Nafisa. Terus istri pertama suami lo mana? Tanya Miftah lagi. Lagi istirahat di kamarnya. Sudah, kita naik ke atas saja, jawab dan ajak Nafisa. Syukur saja di lantai atas disediakan ruang TV yang bisa Nafisa pakai untuk mengerjakan tugas bersama semua sahabatnya. Sudah dibilang jam 9, kenapa lo malah datang jam 7? Tanya Nafisa saat mereka sudah sampai di lantai atas. Males di rumah, jawab Miftah dan menjatuhkan bokongnya ke atas sofa empuk. Gitu aja terus alasan lo, kata Nafisa yang ikut duduk di samping Miftah. Lo kapan mulai masuk kuliah? Tanya Miftah. Lusa, jawab Nafisa dan menyandarkan punggungnya ke kepala sofa. Gak ada minum sama cemilan? Tanya Miftah. Ambil sendiri aja di dapur sana, jawab Nafisa dan menghidupkan televisi yang ada di depannya. Jangan lupa, kalau ini bukan rumah orang tua lo yang membuat gue bisa berbuat apapun, kata Miftah mengingatkan. Astagfirullah, gue lupa, kata Nafisa dan menepuk kepalanya pelan. Masih mau minta gue ambil sendiri?
Tanya Miftah. Gue yang ambilkan. Lo tunggu di sini. Jawab Nafisa dan bangkit dari duduknya. Nafisa pergi menuju dapur yang ada di lantai bawah, dan sesampainya di dapur Nafisa bertemu dengan Bi Ami yang baru selesai membersihkan rumah. Bi, bisa tolong buatkan minum untuk sahabat Nafisa? Tanya Nafisa. Bisa non, untuk berapa orang? Untuk 7 orang Bi, jawab Nafisa. Iya non, nanti Bibi antar ke atas, kata Bi Ami. Makasih Bi, ucap Nafisa dan setelah itu kembali ke lantai atas. Lo pesan aja untuk cemilannya, nanti biar gue yang bayar, kata Nafisa ke Miftah. Mau pesan apa? Tanya Miftah dan mengeluarkan HP-nya. Terserah lo aja, gue mau ambil HP sama laptop di kamar dulu, jawab dan kata Nafisa. Oke bos, kata Miftah dan jarinya mulai sibuk di atas layar HP. Nafisa meninggalkan Miftah yang sedang sibuk memesan cemilan untuk dirinya. Entah apa yang akan dipesan oleh Miftah, tugas Nafisa hanya membayar. Nafisa mengambil laptop, HP, serta 2 lembar uang ratusan yang dia masukkan ke dalam saku gamisnya. Lo pesan apa? Tanya Nafisa dan meletakkan laptop ke atas meja. Minuman sudah tersaji di atas meja dan juga ada toples berisi kue kering yang entah di mana Bi Ami mendapatkannya. Gak ada, soalnya masih pagi dan beberapa toko belum buka, jawab Miftah. Ya sudah, nanti siang aja pesannya, kata Nafisa. Tugas lo sudah selesai, tanya Miftah. Tinggal sedikit lagi, jawab gue dan mulai menghidupkan laptop yang ada di hadapan gue. Ini katanya mereka sudah di depan rumah, kata Miftah dan memperlihatkan layar HP-nya. Pasti lo kan yang minta mereka datang cepat, tanya Nafisa dan berdiri dari duduknya. Enggak kok, mereka aja yang mau, jawab Miftah. Assalamualaikum, salam dari Anita saat Nafisa sudah membuka pintu rumah. Waalaikumsalam, ayo masuk, jawab salam dari Nafisa. Yang sekarang datang ada 4 orang, yaitu Anita, Amelia, Kevin, dan Andre. Zaki mana? Tanya Nafisa ke mereka berempat. Zaki lagi ada urusan sebentar, nanti datangnya jam 9, jawab Kevin. Keempat sahabat Nafisa melangkah masuk ke dalam rumah dan Nafisa kembali menutup pintu rumah. Assalamualaikum Mbak Tari. Salam Amelia saat mereka semua tidak sengaja bertemu dengan Lestari di ruang keluarga. Lestari menghentikan langkahnya dan menatap keempat sahabat Nafisa dengan tatapan sinis yang memancarkan ketidaksukaan. Lestari pergi begitu saja tanpa menjawab salam dari Amelia dan masuk ke dalam kamar tidurnya. Ayo kita ke atas, Miftah sudah menunggu, ajak Nafisa kepada keempat sahabatnya itu. Mereka kembali melanjutkan langkah kaki menuju lantai atas dan sesampainya di lantai atas, Amelia langsung menghempaskan tubuhnya ke atas sofa samping Miftah. Lo kenapa? Tanya Miftah bingung. Gak apa-apa, jawab Amelia. Sudah, lebih baik langsung mengerjakan sekarang biar cepat selesai, kata Andre. Akhirnya mereka semua melupakan kejadian tadi dan mulai fokus mengerjakan tugas kuliah masing-masing. Syukur saja, mereka satu jurusan, jadinya bisa saling tolong-menolong dalam mengerjakan tugas. Sekarang sudah menunjukkan pukul 1 siang, dan Zaki sudah datang 4 jam yang lalu. Mereka baru saja selesai melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dan sekarang Nafisa sedang meletakkan semua peralatan sholat yang mereka pakai ke dalam lemari yang ada di kamarnya. Non, makan siang sudah siap, beritahu Bi Ami saat melihat Nafisa keluar dari dalam kamarnya. Iya Bi, ucap Nafisa. Kalau gitu Bibi mau sholat dulu non, kata Bi Ami dan menuruni anak tangga. Nafisa menghampiri ke-6 sahabatnya itu dan mengajak untuk makan siang terlebih dahulu, sebelum kembali sibuk mengerjakan tugas kuliah. Makan siang dulu, ajak Nafisa dan mereka semua langsung turun ke lantai bawah. Sekarang mereka sudah duduk dengan rapi di meja makan dengan makan yang sudah tersaji di hadapan mereka. Bau masakan yang tercium oleh hidung mereka membuat cacing yang ada di dalam perut meronta untuk diberi makan. Bi, buatkan saya salad, teriak Lestari saat memasuki ruang makan yang tersambung dengan dapur. Bi Ami lagi sholat mbak, mau aku aja yang buatkan? Beritahu dan tanya Nafisa dengan sopan serta berdiri dari duduknya. Tidak perlu, jawab Lestari dengan ketus dan setelah itu pergi dari sana. Gak bersyukur banget jadi orang. Syukur Nafisa masih mau buatkan, tapi malah nolak.
kata Amelia dengan kesal. Sudah, gak usah dibahas. Sekarang lebih baik kita langsung makan dan setelah itu melanjutkan mengerjakan tugas, kata Nafisa dan kembali duduk. Mereka semua menikmati masakan Bi Ami dengan rasa syukur karena mereka masih diberikan rezeki untuk makan. Alhamdulillah, gue kenyang, kata Anita dan menyadarkan punggungnya. Masakan Bi Ami enak banget sampai gue gak bisa berhenti makan, kata Amelia dan mengelus perutnya. Alhamdulillah, sekarang kita bisa kembali mengerjakan tugas, kata Nafisa. Nanti dulu dong, gue masih kekenyangan nih, kata Miftah. Iya nih Nafisa, berikan waktu untuk makannya turun dulu, kata Kevin. Gak ada waktu-waktuan, sekarang kita kembali melanjutkan mengerjakan tugas, karena lusa sudah harus dikumpulkan, kata Zaki dan berdiri dari duduknya. Lo ya sama aja kan Nafisa, gak bisa lihat kami santai sebentar, kata Andre ikutan berdiri. Biar hari ini selesai, jadinya besok kita bisa santai, kata Zaki. Iya Pak Bos, kata Amelia dan semuanya berdiri. Mereka kembali ke lantai atas dan mulai mengerjakan tugas kuliah mereka masing-masing. Sedang Nafisa yang sudah terlebih dahulu selesai hanya duduk manis di atas sofa dan kadang membantu sahabatnya yang kesusahan saat mengerjakan. Lo yakin mau tinggal di sini saja? Gue rasa Mbak Tari tidak menerima lo deh tinggal di sini. Tapi dia juga tidak bisa protes. Tanya dan pendapat dari Amelia. Mbak Tari yang minta sama Mas Adnan untuk gue tinggal di sini, beritahu Nafisa. Kalau Mbak Tari yang minta, kenapa dia seperti tidak suka? Tanya Anita. Mungkin Mbak Tari butuh waktu untuk menerima kehadiran gue di rumah ini, sama seperti gue yang butuh waktu untuk menerima takdir ini. Jawab Nafisa dengan positif. Kalau lo udah tidak kuat dengan Pak Adnan, Zaki akan selalu siap menerima lo, kata Kevin dan itu berhasil membuat Zaki melayangkan pukulannya ke punggung Kevin. Gak usah dengerin kata Kevin, dia lagi ngawur, kata Zaki ke Nafisa dan dibalas Nafisa anggukan kepala. Bukan rahasia umum lagi, semua orang sudah tahu kalau Zaki dan Nafisa sama-sama saling mencintai dalam diam. Bahkan keluarga besar Zaki dan Nafisa mengetahui rahasia itu dan mereka semua mendukung. Tapi sayangnya takdir berkata lain. Nafisa sudah menjadi milik lelaki lain dan Zaki harus mengubur dalam perasaannya. Walaupun terasa begitu berat dan sakit, Zaki akan berusaha untuk mengubur perasaan untuk Nafisa karena dia sadar tidak bagus menyimpan perasaan kepada perempuan yang sudah menjadi milik lelaki lain. Begitupun dengan Nafisa. Dia harus melupakan perasaannya terhadap Zaki dan menumbuhkan perasaan yang baru untuk suaminya sekarang. Gimana kalau kita pesan martabak sama pisang keju? Gue lagi pengen nih, tanya Miftah yang sejujurnya hanya ingin mencairkan suasana yang mulai beku karena mulut Kevin. Pesan aja, nanti gue yang bayar, jawab Nafisa. Miftah mengeluarkan HP-nya dan mulai memesan makanan yang tadi disebutkannya. Akhirnya tugas gue selesai juga, kata Andre yang memang dari tadi sangat fokus mengerjakan tugasnya. Pesan minum juga, kata Anita. Oke, kata Miftah dan kembali sibuk dengan HP-nya. Pesan yang pedes-pedes juga dong, minta Kevin. Lo mau apa? Tanya Miftah yang fokus ke layar HP-nya. Terserah aja, yang penting pedes, jawab Kevin. Ada lagi? Tanya Miftah. Sudah itu aja, nanti gak habis kalau kebanyakan, jawab Amelia. Tenang aja, pasti habis, kan ada Miftah sama Andre yang makannya banyak, kata Zaki. Pasti gue yang dibawa-bawa, tapi gak apa-apa deh, lumayan makanan gratis, kata Andre. Sekitar menunggu selama 1 jam, akhirnya semua makanan yang tadi dipesan Miftah sudah datang dan sekarang di atas meja yang awalnya penuh dengan laptop sudah tergantikan dengan bermacam makanan. Nanti liburan kuliah gue sama Amelia mau pergi ke Korea. Kalian mau ikut gak? Beritahu dan tanya Miftah. Ngapain liburan ke Korea? Tanya Kevin. Jalan-jalan buat nenangin otak sebelum nanti dipusingkan dengan skripsi, jawab Miftah. Bilang aja kalau kalian mau lihat cowok-cowok ganteng di sana, tanya Anita. Lo tahu aja, kata Amelia. Gue sudah kenal lo berdua, kata Anita. Mau ikut gak? Tanya Amelia. Kayaknya aku gak bisa deh, soalnya gue mau ngurus butik dan gue mau mulai usaha baru, beritahu Nafisa. Usaha apa? Tanya Zaki dengan penasaran. Lihat nanti aja, jawab Nafisa.
Kalau kalian? Tanya Miftah dan dibalas dengan gelengan kepala. Ya udah kalau gitu gue sama Amelia aja yang pergi. Tenang aja, nanti gue bawakan kalian oleh-oleh, kata Miftah.